sampai akhirnya berbulan-bulan apa yang gue perjuangkan akhirnya selesai. Tuhan maha baik. Kalau Tuhan gak baik guys sama gue, gak mungkin kucuk-kucuk itu yang namanya Laura Mezani Mawardi mau jujur bicara apa adanya tentang kejadian yang sudah dialami tanpa paksaan sedikit pun. Apa namanya kalau bukan Tuhan maha baik? Mungkin memang harus jalannya seperti ini. Dia harus kabur dulu dari rumah aman. Dia harus bertemu sama si Kodok Zuma, si Rasman. Akhirnya pikiran dia kebuka semua. Dia tahu bahwa setelah dia kabur dari rumah aman, dia dibawa ke RS Polri yang bayarin tetap ibunya. Dicarikan tempat terbaik dari RS Polri di satu yayasan yang memang akhirnya dia bisa bertemu dengan apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah mengkoti saya Laura, tolong ya terus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Buah hasil atas laporan daripada ibu kandung Laura, yaitu Nikita Mirzani, maka hari ini, malam ini, Fadel Bajideh resmi jadi tersangka. Resmi tersangka dalam kasus persetubuhan dan aborsi, dan langsung ditahan oleh Polres Jakarta Selatan. Wow! Lelet, lama, tapi ternyata Polres Jakarta Selatan mampu merampungkan kasus laporan Nikita Mirzani, di mana hari ini penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara telah ditetapkannya Fadel Bajideh menjadi tersangka dan langsung ditahan. Nah, dalam hal ini kita sangat apresiasi sekali karena jelas proses daripada laporan Nikita Mirzani atas anaknya yang diduga menjadi korban persetubuhan dan juga aborsi yang dilakukan oleh tersangka itu mendapatkan buah manis. Dan di sini semoga ke depan itu bisa ada perkembangan signifikan dan semoga juga kasus ini bisa P21 dan bisa segera disidangkan. Karena kenapa? Agar menjadi sesuatu perkara ini menjadi terang. Luar biasa, luar biasa. Dan harusnya Polres Jakarta Selatan itu sudah bisa melakukan penetapan dan menahan daripada terlapor sebetulnya sudah jauh-jauh hari. Namun mungkin pihak Polres Jakarta Selatan ingin satu keyakinan, ingin suatu kepastian bahwa betul adanya persetubuhan dan juga adanya aborsi yang dilakukan oleh tersangka, maka hari ini luar biasa. Tangis Nikita Mirzani pecah usai Fadel Bajideh jadi tersangka. Pas banget malam nifsu Sabian. Nikita Mirzani mengungkapkan perasaannya ketika mendengar penetapan hingga penahanan Fadel Bajideh terkait laporan kasus tindak pidana terhadap Loli Mezani.
Artis berusia 38 tahun ini tak kuasa menahan air mata terkait hal tersebut. Tangis Nikita Mirzani pecah karena merasa doanya agar Fadel masuk penjara akhirnya benar-benar terkabul. Hal itulah terungkap kala Nikita menyambangi kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pas banget ya, ini malam Nisfu Syaban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa malam ini, salah satunya mungkin doa gue yang dikabulkan Tuhan, kata Nikita Mirzani. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Bang merasa gagal nggak bang? Mendampingi Fadel merasa gagal nggak? Akhirnya jadi tersangka nih. Padahal abang dari awal percaya diri Fadel bakal bebas, tapi akhirnya jadi tersangka. Abang merasa gagal nggak? Baik-baik. Saya telah berhasil 7 bulan. Ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Lah, mana tahu bang. Yang ada kalau saya ini udah tahu gitu malu gitu ya, gagal gitu misalkan nih, saya ke kamar mandi bang, terus nyalain pancuran, saya di bawah pancurannya itu di bawah air, sambil setel lagu galau ya, sedih gitu. Tapi nggak tahu kalau abang, soal saya kalau kena air, saya nggak mungkin sih bang, kalau misalkan saya kena air jadi kodok atau gimana gitu, nggak tahu sih itu mah ya, itu nggak tahu. Kalau abang nangis kita nggak tahu mau gimana kalau misalkan udah begitu kejadiannya, kan udah jelas dari awal, masa abang masih nanya lagi? Jawab yang benar, jangan nanti klarifikasinya ngebanggain diri atau apa kayak gitu, atau playing victim. Coba deh yang benar jawabnya ya bang ya. Oh iya, satu lagi bang, dibanding sekarang kan udah nggak berhasil nih, lebih baik sekarang ngurusin kasusnya abang dulu, atau abang rehat meditasi, siapa tahu hasil dari meditasi abang bisa lebih tenang lagi menjalani hidup gitu bang. Semangat abang. Selanjutnya, Nikita Mirzani bersyukur karena perjuangan dirinya melawan Fadel selama ini akhirnya bisa berbuah manis. Ia pun sejak awal sudah merasa yakin bahwa Fadel pasti akan mendekam di balik jeruji besi. Apa yang saya bicarakan selalu fakta, tetapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura, ujar Nikita Mirzani. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan keluh kesah karena selama ini selalu disudutkan oleh para netizen terkait kisruh dengan Fadel dan Loli. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena nggak becus mengurus anak satu aja. Tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang semua benar, ungkap Nikita Mirzani. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Itu San, buat Loli. I love you Loli, itu aja. Tetap I love you Del. Terus mau apa? Kalau misalkan ternyata fotonya benar, merasa dihianati gak jatuhnya Del? Enggak dihianati. Biasa aja. Terus maunya apa jawabannya? Del, dengan nantinya kamu dipanggil lagi gitu, artinya Gue sebagai saksi ya. persiapan kamu seperti apa? Di garis bawahnya sebagai saksi ya. Persiapan kamu sendiri seperti apa, Del? Untuk nantinya Dan nanti paling gue ceritain lagi apa yang dari awal gue jalani sama Loli, karena kan yang hubungan yang tahu gue sama Loli. Jadi yang gue mau kasih tahu ke penyidik itu yang dicari itu penyebar. Itu. Kalau misalkan Yang perlu penyebarnya. Karena penyebar itu berarti dia tahu segalanya. Berarti dia tiap hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. karena yang katanya Loli, Yang nyebar siapa Del? yang katanya Loli mau speak up, khawatir gak sih? Yang cuma gak sih? soal aborsi sendiri seperti apa emang, Del? Kalau misalnya nanti Loli beda pandangan sama kamu, ujungnya seberapa yakin Del? Kan katanya Loli sudah mulai sadar nih Del. Sadar bagus sama gue. Del, tapi lu Dari dulu udah sadar kok. Iya. Del, tapi orang-orang yang di luaran aja nggak sadar sama dia. Del, tapi lu yakin gak sih ini strategi Loli? Yang terakhir, tak hanya itu, Nikita juga mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sang putri tercinta, yang akhirnya mau bicara jujur terkait pengusutan laporan terhadap Fadel Bajideh. Terima kasih untuk Loli karena sudah mau jujur. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi dan yang penting anak saya sudah kembali ke tangannya lagi.
Menciptakan pelajaran yang seperti itu juga Loli tidak akan mengulanginya lagi, tutup Nikita Mirzani. Fadel pun akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan yang lebih lanjut. Usai penetapan dirinya sebagai tersangka terkait laporan kasus tindak asusila terhadap anak Nikita Mirzani. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.